Welcome back teman-teman netizen yang budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia ke video kedua saya hari ini di channel YouTube Triple B Bola Bung Binder. Dan di video kali ini saya lagi ditemani oleh partner saya yang setia, tapi memang akhir-akhir ini super sibuk sehingga ia sesekali saja bisa muncul di konten channel YouTube Bola Bung Binder dan di konten yang kebanyakan adalah tentang Manchester United. Dan kali ini kita berdua akan berdiskusi, membahas dan juga memberikan analisa kita tentang pertandingan antara Sheffield United versus Manchester United. Siapa yang menang tuh? Manchester United dong. Oke, skornya berapa? 3-2 kan? 2-3 dong. Kan mainnya kan away ya. Tapi kan menang. Iya, betul, tetap menang. Dan ini adalah pertandingan away ke-10 secara berturut-turut yang Manchester United bisa meraih kemenangan. Dan dalam 6 pertandingan terakhir di English Premier League, Manchester United belum terkalahkan. Terakhir kalah lawan siapa? Lawan Arsenal. Ya, tapi itu aja yang Arsenal bagusnya bisa menang lawan MU. Habis itu kan hancur juga nih sekarang Arsenal formnya ya. Iya, tapi sekarang position MU dan Arsenal seperti apa nih sekarang? Ya beda jauh Bung Binder. Beda jauh. Iya. MU di mana? Di atas. Iya di atas. Arsenal? Di atas table kan? Iya, Arsenal. Itu mah udah deket zona degradasi. Waduh, ya tapi gimana kamu lihat sekarang perbedaan MU sama Arsenal? Ya Arsenal kan nggak compact ya permainannya. Oke, terus? Tapi MU kadang-kadang inkonsisten. Inkonsisten, oke. Kadang-kadang juga bisa bagus. Bisa bagus. Kayak kamu lihat di pertandingan tadi pagi, seperti apa nih karakter para pemain Manchester United? Mereka saya lihat teamworknya bagus. Oke. Saya lihat pemain kayak Pogba, Bruno Fernandes, Rashford, mereka bisa show skill mereka juga. Skill mereka. Kompak gak sih sekarang kalau kamu lihat Bruno sama Pogba? Ya iya dong, Pogba kan bagus, Bruno juga bisa bagus. Iya, bisa bagus. Jadi Pogba tidak seperti sebelumnya ya, yang banyak kesalahan kalau kamu lihat. Iya. Kenapa kamu lihat dia tidak banyak kesalahan kali ini? Iya, Pogba kan sekarang bebas, dia juga bisa attack juga kan, bukan cuma defense saja. Iya, jadi artinya teman-teman Pogba tidak hanya bermain mendekati lini pertahanan, yang menyulitkan juga Pogba untuk mengeluarkan kemampuannya atau potensi yang ia miliki, yakni juga untuk mengorganisir permainan Manchester United dari tempo permainan dan juga untuk mendistribusikan bola. Walaupun Pogba lebih terlibat mendistribusikan bola dari deep lying position, dari posisi yang sedikit dalam di lini tengah. Beda dengan Bruno Fernandes yang lebih banyak melakukan movement. Iya. Betul kan? Oke, and then what else? Apalagi yang kamu lihat di game ini? Bagaimana kiper MU? Ya kiper MU juga bagus, tapi itu kesalahannya kan juga tidak bagus lah Bung Binder. Iya, bahaya ya. Iya. Oke, sekarang setelah saya tanya cukup lama atau cukup banyak pertanyaan ke Bung Jas, sekarang nih kita akan bahas jalannya pertandingan antara Sheffield United versus Manchester United. Tentu kita mulai dulu nih teman-teman dari starting lineup kedua tim. Bung Jas sepakat gak kalau memang dalam setiap konten saya harus membahas starting lineup? Ya iya dong Bung Binder, kalau bahas starting lineup baru bisa ngomong tentang pertandingan, bisa understand. Iya, bisa understand kan, bisa kita pahami. Nah, itulah mengapa teman-teman saya selalu berbicara tentang starting lineup, dan memang saya sering kapan-kapan ada kesalahan ya yang saya berikan secara fakta ataupun memang saya kapan-kapan juga memberikan informasi yang salah, tapi itu informasi yang salah kapan-kapan saya berikan juga dengan sengaja karena saya ingin tahu apakah teman-teman ini mendengarkan atau tidak analisa saya di konten-konten saya. Saya menunggu komen-komen kalian untuk mengkoreksi kesalahan saya, dan ternyata banyak nih yang mengkoreksi. Itulah mengapa saya mengapresiasi ya support teman-teman ke channel YouTube Triple B, karena teman-teman mendengarkan analisa saya dan teman-teman juga mengkoreksi jika saya ada memberikan informasi yang salah, karena saya ingin melihat respons dari teman-teman itu seperti apa. Jadi saya sangat menghargai support yang teman-teman berikan. Dan sebelum kita membahas juga pertandingan tersebut nih, jersey-nya kamu promosikan dulu dong, kan kamu kan dikasih nih jersey ini, kamu disponsori lah, karena ini adalah bocah cilik fans Manchester United ya. Jadi memang Bung Jas ini usianya baru 12 tahun, tapi sejak 1 tahun lalu ia sudah mulai menyukai Manchester United. Kenapa sih kamu suka MU? Ya kan saya lihat permainan mereka juga bagus. Bagus ya. Pelatihnya kamu lihat seperti apa tuh? Ya Ole saya suka dong. Sayang kalau dia dipecat. Iya, tetap ya harus Ole ya. Jadi ini dari fans yang memang kita tahu masih pemikirannya logis, dan juga itu dia menggunakan akal sehat.
Jadi jangan sedikit-sedikit out. Emangnya yang ganti bisa lebih bagus kan belum Iya. tentu juga, ya kan? Ya sebelum kita mulai membahas, saya ingin tanya nih, jersey kamu nih siapa yang sponsorin nih? Iya, ini jersey udah beberapa hari dan saya suka banget. Oke. Ini dari Wizam Sport. Oke, jadi teman-teman jika ingin mencari jersey-jersey yang berkualitas bisa kunjungi akun Instagram Wizam Sport ya, dan juga ada akun Instagram United Santuy yang merupakan akun Instagram yang memberikan informasi-informasi tentang perkembangan Manchester United. Iya. Jadi teman-teman bisa silakan cek di Instagram kedua akun tersebut. Jika ingin membeli jersey juga bisa langsung ke akun Wizam Sport, di mana mereka juga memberikan begitu banyak promosi dan juga harga-harga yang menarik secara paket ya. Jadi satu paket nanti ada kaosnya, Celananya, ada celana dan soksnya juga juga. kaos kaki ya. Iya. Okay, now we are going to discuss the match about Sheffield United versus Manchester United. Sheffield United ini peringkat paling bawah loh, ya. Nomor 20. Iya, Betul kan? dengan 1 poin. Iya, dengan 1 poin. Nah, mereka belum banyak mencetak gol, apalagi sebelum melawan MU. Mereka cuma bisa mencetak 5 gol sebelum melawan Manchester United. Itu jumlah yang paling sedikit di antara para tim lainnya yang berada di English Premier League. Tapi mereka bisa cetak 2 gol ke gawang Manchester United. Ini sinyal yang mengkhawatirkan bagi Manchester United. Memang ini sinyal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena MU di game ini bermainnya open attacking football. Ini menyerang MU. Jadi saat menyerang, ya memang kita tahu ini akan juga membuka ruang pertahanan dari MU, apalagi pada saat tim lawan mengandalkan umpan-umpan long ball. Saya ketika melihat permainan Sheffield United ini saya jadi ingat ya sepak bola Inggris di era tahun 90-an atau mungkin 80-an. Tapi saya kan baru melihat menjelang tahun 90-an. Long ball, ya cepat mereka berikan bola ke depan, umpan-umpan silang yang tinggi. Ini Iya. menyulitkan para pemain Manchester United. Jadi sepertinya peran dari Matic ini tidak terlihat karena para pemain Sheffield United tidak ingin terlalu lama mengotak-ngatik bola di tengah. Selain ada Matic, ada juga Pogba. Akan beresiko mereka akan diintercept umpan-umpan yang coba mereka berikan. Jadi bola ini diberikan direct dan juga tentu mereka berharap ada kesalahan di antara Maguire dan juga Lindelof. Iya. Ya, tapi ternyata sayang banget tuh gol dari Sheffield United ketika memang Dean Henderson yang kita tahu sebelumnya juga pernah memperkuat Sheffield United dengan status pinjaman dari MU melakukan kesalahan karena terlalu lama respons. Iya. Maguire memberikan back pass. Akhirnya bola tersebut diblok oleh Burke ya, pemain dari Sheffield United dan bisa dimanfaatkan oleh McGoldrick. McGoldrick ini juga memang pemain yang paling berbahaya. Paling banyak mendapatkan peluang mencetak gol. Jadi tadi seperti yang Bung Jas juga sebut, bahwa Dean Henderson walaupun ada kesalahan tapi banyak juga melakukan save di game ini. Jadi saya kira memang ada plus minusnya lah Dean Henderson ini. Ya karena memang ini juga kan baru awal karirnya di mana ia diberikan kepercayaan untuk beberapa kali sekarang tampil sebagai starter. Ini sebuah terobosan bagi dirinya karena ia bisa menggeser De Gea yang sudah bertahun-tahun menjadi penjaga gawang utama Manchester United. Padahal De Gea juga sering melakukan kesalahan. And then let's see in the lineup, right? Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno, Greenwood, Pogba, Matic, Telles, ya kan Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof. Nah itu yang saya jelaskan kenapa MU bermain menyerang karena yang dimainkan nih di fullback adalah Telles. Telles di expect ya atau diharapkan untuk maju ke depan berikan crossing. Pogba juga sama, diberikan kebebasan untuk maju. Jadi dia tidak hanya berada di depan lini pertahanan. Di sana ada Matic yang berposisikan untuk melapisi antara Maguire dan juga Lindelof. Wan-Bissaka juga overlapnya kencang banget nih. Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood yang saya melihat sulit berkembang karena lebih banyak passing nih antara Martial, Rashford dan juga Bruno Fernandes. Kita lihat juga sebetulnya MU mendapatkan banyak peluang sebelum mereka bisa mencetak gol pertama dari Rashford. Begitu banyak peluang dari Rashford dan juga dari Martial. Ya memang tidak semuanya adalah on target. Tapi akhirnya kita lihat ketika Lindelof juga memberikan umpan jauh ya long ball dan itu bisa dimanfaatkan Rashford dengan kontrol dan shooting yang begitu bagus, keras shootingnya. Jadi MU juga coba untuk mengikutilah sedikit banyak gaya permainan atau cara penyerangan yang juga diterapkan oleh Sheffield United. Cepat aja memberikan bola ke depan, tapi tidak selalu long ball. Banyak juga true pass kan yang diberikan yang banyak juga diterima oleh Rashford. Rashford mendapatkan begitu banyak peluang di game ini teman-teman. Saya kira bahwa Rashford ini beruntung juga ya, ia bisa menyelesaikan begitu banyak peluangnya. Jika tidak nih akan dibully juga nih pemainnya setelah game ini. 3 shot on target, 1 shot off target. Ya statistik juga penting. Statistik itu adalah
data dan fakta. Fakta itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah kenyataan. Iya. Jadi kita juga harus sering banyak memberikan informasi statistik. And Martial, ini ya kita semua nunggulah bagaimana golnya dari Martial. Tapi kamu lihat, gol dari Martial tuh bagaimana mereka bisa ada kerjasama antara siapa tuh? Kamu lihat. Ya, antara Pogba kan Dan Bruno Fernandes juga. nah, itu dia. Ada Bruno Fernandes ke Pogba. Pogba what a pass kepada Martial dan Martial bisa menyelesaikan umpan dari Pogba tersebut yang dikonversikan menjadi gol. Itu sangat penting. Jadi Pogba terlibat dalam keseluruhan permainan MU dalam urusan pada saat ia menahan para pemain Sheffield United untuk melakukan pergerakan counter dari tengah dan juga ia ikut membantu serangan, ikut merancang sebuah serangan bagi Manchester United. Dan Pogba juga melakukan beberapa foul. Pogba sendiri di foul beberapa kali. Iya. Jadi ia bermain bagus di game ini. Nah, jika perannya jelas bagi Pogba, maka ia tidak akan mengecewakan kita semua. Dan kita lihat akhirnya juga bisa ada gol yang terjadi lagi-lagi kan. Kamu lihat siapa nih yang berperan untuk melakukan fast break ini atau counter attack mungkinnya dari MU ya. Iya, Pogba Pogba juga. lagi kan. Iya. Pogba lagi yang melakukan gerakan individu. Kemudian sedikit umpan yang diberikan oleh Bruno saya kira ya kepada Martial dan Martial mendorongnya kepada Rashford dan Rashford bisa menyelesaikan umpan tersebut menjadi gol, menjadi 1-3 dan kemudian kita lihat ada gol balasan dari Sheffield United. Tapi sebelum Sheffield United mencetak gol lagi, kita tahu mereka mendapatkan beberapa peluang lagi, peluang-peluang emas untuk mencetak gol teman-teman. Tapi di sana terlihat peran dari Dean Henderson ini krusial banget. Jadi penjaga gawang ini jangan kita hanya salahkan karena kesalahan dia. But he made a lot of crucial saves also. Dan gol dari Sheffield United juga sulit ia tahan. Lindelof juga coba untuk duel, tapi Lindelof justru kalah ya. Kemudian kita tahu di sana bahwa gol kedua bisa dicetak oleh McGoldrick. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menanyakan dulu konklusi dari pertandingan Sheffield versus Manchester United dari sudut pandang Bung Jas. So Bung Jas, apa yang menurut kamu nih, yang kamu melihat ya secara keseluruhan dari pertandingan Sheffield United versus Manchester United, apakah ini adalah sebuah kemenangan yang layak diraih oleh Manchester United? Oh ya iya dong, karena Oke. saya lihat Manchester United fighting spiritnya tinggi. Para pemainnya ya? Iya, Oke. tapi Sheffield United sih juga bagus kan, at the end mereka juga bisa bikinin 3-3 tapi hampir iya, bikin 3-3, oke. Tapi Dean Henderson kan juga bagus dia. Iya, Dean Henderson juga ada lakukan crucial save kan teman-teman sebelum pertandingan berakhir. Jadi itu dia yang seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Tunggu, Bung Binder. Bahwa Dean Henderson, Saya mau pertanyaan dulu. Oke, apa? Tadi kan saya lihat video Arsenal kapan menang. Oke. Ya Bung Binder tunggu aja Arsenal bisa menang. Oke. Kan mereka kalahin MU Betul. last time. Iya. Terus habis Tapi- itu MU gak kalah. Iya, tapi kan Arsenal juga bisa nanti di atas MU. Tunggu aja. Iya, terus saya juga sabar kok, saya gak masalah. Iya, tapi kalau menurut saya sih Ole juga harus stay di MU. Kalau Arteta, Bung? Ya Arteta saya selalu bilang harus stay. Siapa yang menggantikan Arteta jika nanti Arteta dipecat? Belum tentu juga akan bagus. Sama juga seperti Ole kan? Iya. Ketika dibilang out, kenapa Ole harus di-out? Harus dipecat? Siapa penggantinya? Apakah ada jaminan bisa lebih bagus dari Ole? Apalagi dalam situasi seperti saat ini, tentu klub-klub ingin juga menjaga kondisi yang stabil ya, walaupun pelatih sekarang ini sedang kesulitan untuk mungkin menerapkan strategi atau taktiknya ya, tapi kita tahu bahwa perlahan-lahan mereka tentu bisa mengatasi situasi tersebut. Sama juga dengan Arteta kok, kita tetap semangat ya, gak masalah. Awalnya nih Arsenal di atas MU, benar kan? Iya, di nomor 4 kan Ya saya lupa lihat. saya, ya udah lama. Sekarang MU di atas Arsenal, tapi ya bapak dan anak tetap sportif. Iya, Oke, saya Arsenal, Bung Jas, Manchester United. Manchester United, no hate, only football. Salam sepak bola.